Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan dengannya akan memudahkan langkah-langkah kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkah-langkah dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan pada pertemuan terakhir kemarin masalah yang ke-49 ketika mengusung jenazah. Wa yajibul isra fi sayriha. Wajib mempercepat dalam perjalanan, sayran duna ramli, jalan tapi tidak lari. Kemudian ada beberapa hadis yang diantaranya adalah ketika memang jenazah itu orangnya baik, maka akan menyegerakan kebaikan itu ke tempat tujuan. Tapi kalau yang kita panggul itu adalah jenazah yang jelek, maka kita segera bebas dari pundak-pundak kita. Kemudian Syekh menyebutkan juga amad dzabibun nas al-yaum khutwah fa bid'ah munkarah. Adapun dzabib jalan tegap, satu langkah demi satu langkah, kayak di militer itu adalah merupakan kebid'ahan yang makruhah, mukhalafah li sunnah, yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, dan itu tashbih bi ahlil kitab al-yahud, merupakan penyerupaan, tashbih terhadap ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi ketika mengusung jenazahnya dengan langkah tegap gitu. Baik, masalah yang berikutnya kata Syekh Albani rahimahullah yang ke-50, wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha illa raqib fayasiru khalfaha. Masya Allah, diatur masalah mengiring jenazah. Wa yajuz al-mash, bagi orang yang berjalan itu boleh berjalan amamaha, di depan jenazah, wa khalfaha, di belakangnya juga boleh, wa an yaminiha, sebelah kanannya boleh, wa yasariha, sebelah kirinya juga boleh, ala ayakun qariban minha, yaitu lebih afdalnya adalah dekat dengan jenazah. Illa raqib, kecuali kalau mengendarai kendaraan, di atas kendaraan. Fayasiru khalfaha, maka hendaklah berjalan atau kendaraannya itu berjalan di belakangnya.
Kalau naik kendaraan nggak boleh di depannya itu. Maksudnya Ben. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-raqib yasiru khalfal janazah. Bagi yang mengendarai kendaraan maka hendaklah berada di belakang jenazah. Wal masyi haitsu syaa minha. Adapun orang yang berjalan dimanapun dia kehendaki boleh. Seperti tadi, khalfaha, amamaha, yaminiha, yasariha. Di depannya, di belakangnya, samping kanan, samping kiri, boleh qariban minha, yaitu dengan syarat hendaklah mendekat dengannya, dengan mayit. Kemudian terusan hadis itu masalah dikaitkan juga dengan anak kecil. Wattiflu yusalli alaih, anak kecil juga disolatkan. Akan tapi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Tapi dalam doanya, kalau itu sholat mayitnya itu jenazah yang kecil, masih tifl, masih anak-anak, itu dimintakan orang tuanya. Wa yud'a liwalidayhi, berdoa untuk kedua orang tuanya bil maghfirah, dengan ampunan dan rahmah Karena kalau ampunan anak kecil, anak kecil belum punya dosa gitu ya. Yang punya dosa orang tuanya, maka yang dimintakan ampunan adalah orang tuanya. Dan nanti di bab salat ya ada. Kenapa ini membawa dulu baru nanti babnya salat, karena mengikut urut-urutan. Jadi membawanya itu ada dua macam kemarin, dari rumahnya ke tempat musola, nanti baru babnya adalah bab sholat jenazah. Setelah itu memusung dari tempat sholatnya sampai di kuburannya. Tapi dalam hadis itu ada rangkaiannya dengan anak kecil disolatkan dan dimintakan ampunan kepada kedua orang tuanya dan rahmah. Dan ada tambahan juga bagi anak kecil itu hendaklah didoakan untuk supaya menjadi dakhirah. Allahumma ja'alhu dakhiratan wa salafan li abawayh. Ya Allah, jadikanlah dia simpanan dan sesuatu yang mendahului dari kedua orang tuanya. Dakhirah wa salaf. Wallahu a'lam. Baik, masalah yang ke-51. Wa kullu man masya amamaha wa khalfaha thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan kama qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagi yang berjalan di depan mayit ataupun di belakang mayit, itu adanya riwayat dari Nabi, perbuatan Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Kata Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar kanu yamshun amamal janazah. Mereka itu berjalan di depan jenazah, wa khalfaha, dan di belakangnya. Nah, ini bolehnya bagi orang yang berjalan itu di belakang atau di depannya. Kadang orang yang nggak tahu, wah nggak boleh depannya, harus belakang. Namanya mengikuti jenazah ya di belakang, jangan di depannya. Ada yang gitu ya. Padahal ini perkara yang dibolehkan. Lakinnal afdal, akan tetapi yang utama, lah ini masalah keutamaan ya. Masalah afdaliyah dan jawaz, boleh dan tidaknya itu lain. Kalau boleh dan tidak itu kaitannya dengan hukum. Nah, kalau afdal itu keutamaan. Lakinnal afdala al-masyu khalfaha. Karena yang lebih utama orang yang berjalan itu jadi di belakang jenazah. Li'annahu muqtada qauli sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan tuntutan makna dari sabdaan Rasul, wattabi'u al-janais,
mengikuti jenazah. Yang namanya mengikuti kan di belakangnya. Wa ma fi ma'nah mimma taqaddama fil mas'alah. Demikian juga diperkuat dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Al-masyu khalfaha afdal minal masyi amamaha. Orang yang berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada berjalan di depannya. Kafadli sholatir rajul fi jamaah ala sholatihi fadda. Keutamaan itu diumpamakan bagaikan sholatnya seseorang dengan berjamaah dan dengan sholat sendirian. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, kemudian juga Al-Imam Tahawi, Al-Imam Baihaqi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hazm di dalam Mahallah. Qala Syaukani, ada tanbih, berkata Al-Imam Syaukani akibat kalimatihi as-sabiqah, berkaitan dengan perkataan di depan, wa haka fil bahri an Thawri annahu qala ar-raqibu yamshi khalfaha wal mashi amamaha yadullu lima qalahu hadis Mughirah al-mutaqaddam. Dalam hadis ar-raqib, orang yang berkendaraan, yamshi khalfaha, di belakangnya, wal mashi amamaha, adapun orang yang berjalan di depannya, yadullu lima qalahu hadis Mughirah, menunjukkan apa yang dikatakan dalam hadis Mughirah yang telah lewat, anna Nabi SAW qala ar-raqib khalfal janazah, orang yang mengendarai kendaraan di belakang jenazah. Wal madhi amamahu qariban minha an yaminihi aw an yasarihi, sedangkan orang yang berjalan itu di depan atau sebelah kanan sebelah kirinya boleh. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan wa sahahahu Ibnu Hibban. Fa innal kalam al hadis bi hadzal lafz rawahu Ahmad. Tapi ini mungkin berkaitan dengan masalah lafal hadis, kita lewati aja. Baik. Wa yajuzur rukub bi syart ayasira wara'aha liqauli sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah yang berikutnya 52. Jadi yang mengikuti jenazah itu boleh ar-rukub, naik kendaraan. Bi syarat, dengan syarat ayasira wara'aha, tapi hendaklah yaitu berjalan di belakang jenazah kalau itu kendaraan. Tapi yang bawa bendera itu biasanya cepat ya. Pengatur jalan itu loh, ya, itu kan itu di depan itu. Karena dia cari jalan ya. Mungkin itu ada pengetahuan, dia bukan yang mengiring jenazah, tapi apa yang sebagai petugas ya. Seperti dalam sholat itu kan juga, lainnya sholat dia nggak sholat karena petugas, boleh. Kalau semuanya sholat, nanti ada orang nyuri barang-barang di sendal, tas, itu nggak kelihatan. Itu boleh, nanti sholat sendirian, atau kalau misalnya 2 orang bisa berjamaah ya. Atau kadang banyak kan kejadian-kejadian kemudian membunuh imam, kayak Ali bin Abi Thalib terbunuh kan pas sholat, ditikam dari belakang oleh Abdullah bin Muljam. Banyak kejadian-kejadian itu. Tapi akhir-akhir ini kalau kejadian gitu aneh, orang gila katanya. Orang gila membunuh imam. Kok tahu ya? Kan banyak kejadian gitu. Tapi isunya orang gila. Ya. Lah itu kalau yang di depan cari jalan itu berarti apa? Itu bukan mengikut jenazah tapi petugas ya. Tugas demi lancarnya apa? Perjalanan dalam mengikuti jenazah itu. Tapi kalau statusnya dia mengiring, mengusung, ini kalau naik kendaraan ini harus di belakangnya. Bisyarat, dengan syarat ayasira wara'ah, hendaklah berjalan di belakangnya.
Ar-raqibu yasiru khalfal janazah, sebagaimana perkataan Nabi, ar-raqib orang yang mengendarai kendaraan hendaklah berjalan di belakang jenazah. Walakin al-afdal al-mashi li'annahu al-ma'hud anhu wa lam yarid annahu ar-raqiba ma'aha bal qala Thauban radhiyallahu ta'ala anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbah wa huwa ma'al janazah fa aba an yarqibaha falamman sarafa utiya bidabbah faraqiba faqila lahu faqala innal malaikah kanat tamshi falam akun li arkab wa hum yamshun falamma dhahabu raqibtu. Ya, yang mulia, yang afdal, yang utama adalah berjalan. Meskipun naik kendaraan boleh, tapi dengan syarat di belakang jenazah. Li'annahu al-ma'hud anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berjalan itu yang dijanjikan oleh Nabi, walam yarid annahu raqibah. Tidak ada riwayat Nabi itu naik kendaraan ketika ngusung jenazah. Bal qala Thauban radhiyallahu taala anhu. Bahkan mengatakan Thauban ini bekas budaknya Rasulullah dulu juga telah dimerdekakan. Beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbah. Nabi itu dalam mengusung jenazah itu didatangkan kendaraan dabbah. Unta kah, himar kah? Wa huwa ma'al janazah, bersama dengan jenazah. Fa aba ayyarkabaha, Nabi enggan untuk naik, nggak mau. Falamman saraf, kalau setelah lewat jenazahnya ya, selesai kubur, maka utiya bidzabah, maka didatangkan kendaraan lagi. Faroqiba, maka Nabi mengendarai naik ke kendaraan itu. Faqila lahu, kemudian dikatakan, kenapa tadi kok nggak mau naik kendaraan ya Rasulullah? Faqala, Nabi mengatakan innal malaikah kanat tamshi. Kata Rasulullah, malaikat itu ikut ngusung jenazah bersama dengannya dan itu berjalan. Falam akun li arkab, saya malu dengan malaikat. Malaikatnya berjalan kok saya naik kendaraan. Wa hum yamshun. Saya enggan, saya naik kendaraan, malaikatnya pada berjalan. Falamma dhahabu, maka ketika malaikat sudah pada pergi, raqibtu, maka baru saya naik kendaraan. Berarti apa? Ketika ngusung jenazah itu Masya Allah dinaungi oleh para malaikat juga ikutnya. Baik. Wa fi riwayah lil Hakim wa ghairuhu an Thauban, dalam riwayat Hakim dari Thauban qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Nabi keluar untuk mengusung jenazah. Fara'an nasan rubbana, maka melihat orang-orang pada naik kendaraan. Faqala, Nabi kemudian mengatakan ala tastahyun, tidaklah kalian pada malu? Innal malaikatallah, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah ala aqdamihim, di atas kaki-kaki mereka, artinya berjalan kaki. Wa antum ala dhuhurid dawab, sedangkan kalian berada di punggungnya kendaraan-kendaraan. Tidaklah kalian malu dengan para malaikat? Nah, ini menunjukkan meskipun boleh, tapi yang afdal adalah apa? Berjalan, apalagi kalau dekat ya. Seperti Syekh Albani bahkan membedakan jenazah itu diusung dengan ambulan. Kalau tak memang memungkinkan untuk dipanggul. Nah, tapi kalau seperti yang kejadian misalnya di Masjidil Haram sekarang ya nggak mungkin nggak pakai kendaraan. Jumlahnya banyak, kemudian jaraknya jauh, mungkin antara 5 sampai 6 kilo, meskipun masih di dalam haram, tanah haram. Kalau dari luar, orang-orang luar Saudi kan dikubur di luar, tidak di Ma'ala. Ma'ala itu hanya khusus yang dekat Ka'bah itu, ya, sampingnya yang dekat Masjid Jin itu.
itu hanya khusus untuk orang-orang Arab sekarang. Ya, dan untuk orang-orang asing itu dibawa keluar. Kan banyak kalau musim haji itu. Ya, dan itu jauh, mungkin sampai 5 kiloan ya. Lah kalau nggak pakai ambulan ya gimana, siapa yang mau ngusung? Makanya Pak, kadang fatwa itu bisa juga dilihat ilah sebab. Meskipun yang afdal ya tetap dipanggul, diusung jalan kaki ya. Kalau itu memang memungkinkan jaraknya dekat ya. Jadi kalau jarak dekat ya mestinya nggak usah terlalu memberatkan diri untuk cari ambulan. Kalau nggak ambulan nggak. Padahal hanya 100-200 meter ya. Itu kan kadang takalluf ya demikian. Wallah. Dan orang biasanya kalau pakai ambulan nanti yang ngikuti sedikit, iya kan? Yang takziah yang ikut itu kan hanya beberapa yang pakai motor-motor ya. Nanti yang jalan kaki ya itu pada nggak ikut, menyebabkan sedikitnya orang yang ngikuti jenazah. Wallah. Taib wa amr ruku ba'dal insiraf anha fajais. Adapun sepulangnya dari jenazah, jadi insiraf pulang dari ini naik kendaraan nggak masalah. Biduni karahah, tanpa ada karahah. Li hadits Thauban admu al-madhkur hanifa, sebagaimana hadisnya Thauban yang tersebut di atas. Wa mithluhu hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, seperti itu juga hadisnya Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibni Dahdah. Nabi mensalatkan jenazahnya Ibnu Dahdah. Wa nahnu syuhud, dan kami menyaksikan. Wa fi riwayah kharaja bi janazah Ibnu Dahdah. Nabi keluar dalam rangka takziah menyolatkan Ibnu Dahdah. Masyian, dalam keadaan berjalan. Thumma utiya bi farsin ura. Kemudian didatangkan dengan kuda kendaraannya. Fa'alaqahu rajulun, kemudian mengikatkan salah seorang faraqibahu hinan saraf, maka kemudian Nabi mengendarai ketika pulangnya. Faja'ala yatawaqqas bihi wa nahnu nattabi'uhu nas'a khalfah. Nabi di atas kendaraan pulangnya itu dengan jalan yang lamban. Ayasbut yuqaribul khutwah, memperkecil perjalanannya, jadi nggak cepat, pelan-pelan. Wa nahnu natba'uhu nas'a khalfah. Kami akhirnya ngikuti di belakang kendaraannya Nabi sambil lari-lari kecil. Dalam riwayat lain haulahu, di samping kanan kirinya, di sampingnya. Qala faqala rajulun minal qaum innan nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada seorang yang mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min idkin mu'allaq aw mudalla fil jannah li ibni Dahdah. Berapa banyak buah-buahan yang terkatung-katung di surga yang telah disediakan untuk Ibnu Dahdah. Wallahu ta'ala. Jadi kalau ada keadaan surga yang orang diceritakan gitu oleh Nabi, nah itu boleh, bulan surga. Dan kalau sekarang dinyatakan sebagian masuk surga, itu surga cicilannya, bukan surga yang asli dan sebenarnya yang masuk kemudian ya, tapi cicilan. Karena surga yang abadi selamanya, yang pertama memasuki adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah mengatakan fulan seperti ma'as, adapun amal ma'as ya qad yanghamis fi nahril jannah, sekarang sudah lumban di sungainya surga. Lah itu karena waktu itu dikecam oleh mereka-mereka yang ditegakkan hukum rajam, maka adapun dia sudah berlumban di sungai surga. Lah itu juga surga yang cicilan.
Ya, sehingga nanti enggak terjadi kesinkronan antara riwayat Rasulullah yang masuk surga pertama kali, lah kok ini sudah pada masuk surga yang sekarang, nah, misalnya kan gitu. Itu belum masuk surga yang sebenarnya, tapi hanya surga bagian dari surga itu. Wah. Kayak di sini Ibnu Tahda, yaitu tersedia buah-buahan yang mendekat dari surga. Taib. Wa hiya nassun fi annahu sallallahu alaihi wasallam raqiba 'inda insirafihi minal janazah. Jadi hadis di atas nas menyatakan bahwasanya Nabi itu naik kendaraan setelah sepulangnya dari mengusung jenazah. Wa qad khufiya hadha ala Abi Thaib As-Siddiq Hasan Khan fastadalla fi rawdah ala annal musyayyi' lil janazah mukhayyar baina an yamshi amamaha aw khalfaha bihadha al-hadis. Faqala inna as-sahabah kanu yamshun hawla al-janazah Ibnu Tahdah. Wa hadha khata' min wajhin. Baik. Ini juga masalah yang berkaitan dengan pendapat Siddiq Hasan Khan, dan beliau Syekh Albani menyalahkan berdalil dengan hadis Ibnu Tahdah tadi. Baik, masalah yang berikutnya, wa amma hamlul janazah ala arrabah aw sayyarah. Lah ini yang di masalah kata Syekh Albani. Wa amma hamlul janazah ala arrabah, adapun membawa jenazah di gerobak arrabah aw sayyarah mukhassasah lil janazah, atau mobil khusus untuk jenazah, ambulan. Wa tashyi' al-musyayyi'in laha wa hum fi sayyarat, demikian juga orang-orang yang mengikutinya, yaitu semuanya berada di atas mobil. Fahadhihi surah la tusra' al-battah. Nah, maka mengatakan bentuk kayak gini tidak disyariatkan, kata Syekh Albani gitu. Semuanya di kendaraan, kemudian yang ngiring pun juga di kendaraan, ya. Ini tidak disyariatkan. Wadzalika li umur, yang demikian itu ada beberapa hal. Ini alasannya Syekh Albani. Pertama, annaha min adatil kuffar. Yang demikian itu merupakan adat, kebiasaan orang-orang kafir. Wa qad taqarrara fi syariah annahu la yajuz taqliduhum fiha. Dan telah menjadi ketetapan dalam syariat bahwasanya tidak boleh kita itu bertaklid, ngikuti, bebek cara-cara orang-orang kafir. Wa fi dzalika ahadits katsirah jiddan. Yang demikian itu banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan untuk supaya tidak mengikuti sunnah-sunnahnya orang kafir, cara-caranya orang kafir. Kuntu istau'ibtuha wa kharrastuha fi kitab hijabul mar'ah muslimah fil kitab wa sunnah. Hal-hal itu, hadis-hadis larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir, sebagaimana dalam kitab saya, yaitu judulnya Hijabil Mar'ah al-Muslimah fil kitab wa sunnah. Saya keluarkan hadis-hadis itu semua. Ba'duha fil amr wal khas ala mukhalafatihim fi ibadatihim. Terlebih terkhusus yaitu dalam tasyabbuh dengan ibadah mereka, bahkan perintah untuk berseberangan dalam beribadah dengan mereka. Contohnya ada kayak puasa Asyura, ya, 10 Muharram. Nah, itu Rasulullah, kalau saya tahun depan nanti masih hidup, saya akan puasa 2 hari. Ketika melihat orang-orang Yahudi, mereka pada puasa tanggal 9 Muharram. Kok 9? 10 ya? 10 Muharram. Sehingga Nabi puasanya menginginkan 9 sama 10 ataupun 10 sama 11. Adapun orang Yahudi tanggal sehari saja. Nah, ini salah bentuk penyelisihan terhadap
orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Nah sekarang orang kufar kan kalau takziah kan gitu, semuanya di atas mobil, nggak ada yang berjalan. Perkara yang kedua, annaha bid'ah fi ibadah. Beliau membid'ahkan dalam ibadah. Ma'a mu'aradatiha li sunnah al-amaliyah. Yang ini berseberangan dengan sunnah yang diamalkan fi hamlil janazah, dalam mengusung jenazah. Wa kullu ma kana kadzalik minal muhdatsat fa huwa dhalalah ittifaqa. Nah, ini termasuk hal-hal yang baru. Anggapan Syekh bahwasanya ya, mengusung jenazah, mengiring jenazah di mobil-mobilan, nah itu termasuk hal yang baru. Salith, yang ketiga ilahnya annaha tufawwid ghayah. Dengan itu akan kehilangan tujuan min hamliha wa tasyi'iha. Hilang tujuan memanggul jenazah. Di mana letak memanggul jenazah? Ketika dalam mobil dan mengiring jenazah atau berjalan mengiring jenazah. Padahal di situ wahiya tudzakirukumul akhirah. Dengan itu akan mengingatkan kamu kematian. Kama nassa ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis mutaqaddam. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang telah di jalan di depan. Fi awal hadzal fasl, di fasal ini, bab ini. Wattabi'u al-janaiza tudzakirukumul akhirah. Ikutilah jenazah, kamu akan ingat kematian. Aqul inna tasyi'aha ala tilka suwar mimma tufawwid 'alan nas hadhil ghayah. Syekh Albani mengatakan bahwasanya ketika kalian mengiring jenazah di atas mobil-mobil, itu akan kehilangan ghayah. Tujuan kalian mengusung jenazah itu supaya kamu ingat akhirat. Tapi kalau kamu berada di mobil-mobil, ya kamu akan lenyap, ingat akhirat itu akan hilang. Auduna dzalik, ya, bahkan hilang secara total atau minimal ngurangi nilai-nilai untuk mengingat akhirat. Fa innahu mimma la yakhfa 'alal basir anna hamlal mayyit 'alal a'naq wa ru'yah musyayyi'in laha wa hiya 'ala ru'usihim ablagh min tahqiqi tudzakirukumul at'ab min tasyi'iha 'ala suratil madhkurah. Jadi beliau menyatakan bahwasanya merupakan hal yang tidak tersembunyi. Orang yang ngusung jenazah di atas pundaknya, kemudian dia di samping kanan kirinya berjalan kaki, itu akan lebih mengingat kematian daripada mayitnya di dalam ambulan, kemudian kita di dalam mobil. Ya, maksudnya gitu. Maka tujuan takziah itu, tujuan mengusung jenazah itu akan hilang. Yaitu tudzakirukumul akhirahnya tadi. Nah ini kata Syekh demikian. Wallahu ta'ala. Tapi itu diantara alasan yang ketiga. Yang keempat, wah ini banyak sekali sampai kelima. Alasan kenapa tidak usah pakai ambulan itu. Annaha sababun qawiyun li taqlilil musyayyi'in. Jadi dengan itu akan menyebabkan sedikitnya orang yang ikut ke kuburan. Waraghibina fi husuli 'alal ajr. Akan berkurangnya orang-orang yang mendapatkan pahala. Alladzi sabaqa dzikruhu, yang telah disebutkan penyebutannya, orang yang mengusung jenazah sampai tempat sholatnya itu dapat 1 qirat, sampai di kuburannya dapat 2 qirat. Itu akan hilang. Min hadzal fasal, dengan sebab mengusung dengan mobil-mobil itu, karena akan sedikit yang ikut. Dzalika li annahu la yastati' kullu ahad ay yasta'jara sayyarah li yushayyi'aha. Yang demikian tidak semuanya punya mobil untuk bisa mengiringnya. Wallahu a'lam.
Nah, tempat kita disediakan ya. Disediakan bis. Itu kalau ada bis jenazah itu juga banyak yang kosong juga ya. Bisnya gelondang ya. Makanya mungkin kalau jaraknya itu dekat ya, lebih baik berjalan kaki, nggak usah memberatkan untuk dibawa ambulan ya. Lebih baik dibawa jalan kaki supaya ada yang nilai memanggul senjata itu ada ya, memanggul jenazah itu ada, kemudian juga nilai mengikuti jenazah itu ada. Wallahu a'lam. Ya kecuali dalam keadaan darurat jauh, nah itu beda lagi. Karena ada orang yang meninggalnya di sini tapi dikuburnya di beda kecamatan sana itu. Ya. Nah ini kalau gitu ya mestinya pakai kendaraan ya. Baik, sebab yang kelima kata Syekh, anna hadhihi surah la tattafiq min qarib wala min ba'id ma'amma urifa an syariah mutahharah as-samhah min al-bu'di an syakliyat wal rasmiyah. La siyama fi misli hadzal amr khatir al-maut wal haqq aqulu innahu law lam yakun fi hadhihi al-bid'ah illa hadhihi al-mukhalafah lakafa dhalika fi raddiha fa kaifa idza indamma ilaiha ma sabaqa bayanuhu minal mukhallafat wal mafasid wa ghairu dzalik mimma la adhkuru minha. Jadi intinya adalah itu terjadi mungkin di kalangan orang-orang yang resmiyat. Ya, resmiyat itu apa? Yang acara-acara resmi. Ya kayak kemiliteran gitu ya. Itu yang banyak terjadi, pengusungan jenazah dengan ambulan, dengan mobil-mobil itu demikian. Nah itu mestinya akan banyak, yaitu hal-hal yang berseberangan dengan syariat atau paling tidak banyak menghilangkan nilai-nilai pahala di dalam mengusung jenazah dan mengiring jenazah. Wallahu ta'ala. Baik, masalah yang berikutnya wal qiyamu laha mansukhun wa huwa 'ala an-nu'ain. Dan masalah berdiri itu perkara yang mansukh. Lah berdiri itu ada dua macam. Qiyamul jalis idza marrat bihi. Berdirinya orang yang duduk ketika ada jenazah lewat. Nah, suruh berdiri. Itu salah satu bentuk berdiri. Ini dikatakan apa? Mansukhun, terhapus hukumnya. Yang kedua, wa qiyamul musyayyi' laha 'inda intihaiha ila al-qabri hatta tu'dhu 'ala al-ardi. Kemudian berdiri yang kedua adalah mereka-mereka yang ikut ngusung jenazah setelah sampainya di kuburan, sebelum diletakkan jenazah itu awalnya tidak boleh duduk, harus berdiri. Tapi ini perkara yang mansukh. Wa dalilu ala dzalik hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Saya itu masih ingat juga waktu masih muda kecil gitu ya, ikut di kuburan, kemudian ada kiai yang ditokohkan di situ. Di kuburan itu marah-marah. Karena apa? Karena mayit itu belum dimasukkan ke kuburan kok sudah pada duduk. Nah, dimarahi, dan duduknya di atas maisan, ada hijing itu. Memang orang banyak kadang kan gitu ya. Nah ini waktu itu ya, oh kalau belum dimasukkan nggak boleh duduk, dalam benak saya gitu. Oh ternyata apa? Hal ini mansukh, boleh duduk itu sebenarnya. Baik, yang demikian itu sebagaimana riwayat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil janazah faqumna. Nabi itu berdiri dengan lewatnya jenazah, kami pun juga ikut berdiri. Tsumma jalasa fajalasna. Kemudian Nabi duduk, kami pun juga duduk. Kana yaqumu fil janazah tsumma jalasa ba'd. Nabi itu dulunya berdiri
ketika ada jenazah lewat, tapi setelah itu tsumma jalasa. Setelah itu dia duduk, nggak usah berdiri. Nah ini berarti menunjukkan bahwasanya hal itu adalah mansukh. Hadis yang ketiga, min tariq Waqid ibni Amr ibnu Sa'ad al-Mu'ad. Qala Ibnu Mu'ad mengatakan, syahidtu janazah fi Bani Salamah. Aku menyaksikan jenazah dari orang-orang Bani Salamah. Faqumtu, maka kemudian aku berdiri. Faqala li Nafi' ibnu Jubair, maka berkata kepadaku Nafi' bin Jubair, ijlis, duduklah. Fa inni sa'ukhbiruk, aku akan beritahu kepadamu fi hadza bi sabtin. Hadatsani Mas'ud ibn al-Hakam az-Zuraqi annahu sami'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi Rahbah al-Kufah wa huwa yaqul. Kemudian menceritakan tentang hadisnya Ali bin Abi Thalib ketika di Kufah. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW amarna bil qiyam fil janazah. Adalah Rasulullah SAW dulu memerintah berdiri terhadap jenazah. Tsumma jalasa ba'da dzalik, kemudian setelah itu duduk. Wa amarna bil julus, dan memerintahkan untuk duduk, tidak usah berdiri gitu. Dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Tahawi dan Ibnu Hibban dan mengesahkannya. Baik, itu yang ketiga, hadis Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan karena Rasulullah SAW. Jadi menceritakan tentang keadaan Nabi. Berarti hadisnya marfu, bukan mauquf pada Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, qama Rasulullah SAW al-janazah hatta tudha. Nabi itu berdiri ketika mengusung jenazah hatta tudha, sehingga diletakkan, dikubur. Wa qama an-nas ma'ahu, orang-orang pun juga ikut berdiri bersama dengan Nabi. Tsumma qa'ada ba'da dzalik fa amarahum bil qu'ud. Kemudian setelah itu Nabi duduk dan memerintahkan untuk juga berduduk. Jadi nggak apa-apa, mayit itu belum dimasukkan ke kubur, ke lahat, kemudian duduk. Tapi ya jangan menduduki kuburan. Artinya duduk, jangan duduk di apa? Karena menginjak, kalau bukan karena darurat ya, menginjak kuburan, menduduki itulah perkara yang besar ya. Nanti dalam masalah ziarah itu ada larangannya. Yang kelima, min tariq Ismail ibnu Mas'ud ibnu Hakam az-Zuraqi an abihi qala, syahidtu jenazah bil Iraq. Aku menyaksikan jenazah di Irak. Fara'aitu rajulan qiyaman yandurun antudha. Aku melihat seseorang berdiri sehingga jenazah itu diletakkan di kuburan, dimasukkan. Wa ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yusiru ilaihim anijlisu. Nabi apa? Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan duduk ya, duduk. Nah, mengisyaratkan. Aku melihat melihat Ali bin Abi Thalib itu mengisyarahkan untuk supaya mereka itu duduk. Kemudian dia mengatakan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad amarna bil julus ba'dal qiyam. Maka sesungguhnya Nabi memerintahkan supaya duduk yang dulunya juga berdiri. Berarti ini apa? Seperti bab di depan, berdiri sebelum jenazah itu dikuburkan itu adalah mansukh. Wallahu taala. Nah, demikian juga berdiri ketika ada jenazah lewat, nah itu juga mansukh. Wa amma qiyamun nas khalfaha. Nah, ini ada beda sedikit. Adapun berdirinya orang-orang di belakang jenazah, hatta tudhu alal ard, sehingga diletakkan di tanah,
fa hukmuhu lam yunsakh, hukumnya tidak mansuh. Kan ada kan mayat itu sebelum dimasukkan diletakkan di tanah dulu. Lah itu yang ngikut ngiring tadi yang ada di belakangnya ini tetap disuruh berdiri, jangan duduk dulu gitu. Tidaklah mansuh hukumnya. Fa hadza khata' bayyin li mukhalafah lima dzakarna minal lafdzain wa dhahir annahu lam yaqif alaihima. Wallahu a'lam. Baik, terakhir masalah ini. Wa yustahabbu liman hamlaha ayyatawaddaa. Dimustahabkan, disunnahkan bagi orang yang memanggulnya ayyatawaddaa hendaklah berwudu. Liqaulihi man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit hendaklah mandi, dan barang siapa yang memanggul atau mengusung jenazah, memikul, falyatawadda, hendaklah berwudu. Wa huwa hadisun sahih kama taqaddam, dan ini adalah hadis yang sahih sebagaimana yang telah lewat. Wallahu alam. Ini mengusung jenazah dari rumahnya sampai ke tempat sholat, disolatkannya. Maka setelah itu babnya nanti apa? Bab as-sholatu alal jenazah, kemudian masih bab lagi menguburkan jenazah. Tapi untuk yang dipanggul, kemudian mungkin untuk sekarang mempermudah ya. Kalau dipanggul itu kan jalannya nanti meskipun itu hanya galengan atau apa itu kan bisa, tapi kalau pakai kereta kan nggak bisa kan, nggak mungkin. Tapi karena sekarang tuh sampai di kuburan tuh jalannya sudah aspal semua ya, mungkin mudah juga pakai kereta. Saya kira itu juga sama dengan hukumnya dengan ambulan tadi ya, karena hamil dengan dorong itu kan sudah beda, rasa beratnya pun juga ya. Adapun masalah boleh sih, boleh-boleh saja, tapi masalah keutamaan itu mestinya anunya ke situ, dan mungkin larinya kan juga secara hukum fikih itu kan kemudahan. Jadi wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj. Dalam agama itu kan terjadi beban, memberatkan, jadi beban. Kalau itu memang yang mudah bisa, kenapa tidak digunakan yang mudah kan gitu. Ya, hanya saja kalau itu menjadi takalluf, mengurangi pahala, nah itu kan kalau ambulan udah beda lagi ya. Tapi kalau saya katakan tadi, kalau memang tempatnya jauh ya mau nggak mau pakai, mesti ya pakai ambulan kan gitu. Misalnya sampai 45 kilo nggak mungkin kan orang jalan kaki terus gitu. Tapi kalau hanya misalnya di kampung kita yang hanya 100 sampai 200 meter itu ya lebih baiknya nggak usah lah pakai ambulan, supaya sesuai dengan sunnah dan nggak banyak masalah kan gitu. Wallahu alam. Adapun kalau pakai gerobak itu juga, ya itu kalau yang berjalan kaki sama saja, di depannya boleh, samping kanan kiri boleh, bulan belakangnya juga boleh, sama dengan dipanggul kan. Kalau yang jalan kaki. Tapi kalau ada yang ngiring tapi kok pakai motor, ya mestinya harus di belakangnya, nggak boleh di depannya gitu. Wallahu alam. Mungkin itu yang dari pertama. Kemudian yang kedua masalah berdoa ya di kuburan. Nah itu adanya riwayat Rasulullah memerintahkan is'alu li akhikum at-tathabbuta fa innahul an yus'al. Jadi Rasulullah memerintahkan di kuburan itu is'alu li akhikum, mintakanlah kepada saudara-saudara kalian ini, kepada saudara kalian ini at-tasabbut, minta untuk dikokohkan, tetap mengatakan kalimat la ilaha illallah atau Rabbi Allah. Fa innahul an yus'al, maka sekarang dia akan ditanya. Di surat Ibrahim itu ada kan? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin. Yusabbitullahu alladhina amanu, Allah akan mengokohkan terhadap orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wal akhirah. Orang yang di dunianya mengatakan la ilaha illallah,
Allah akan kokohkan wa fil akhirah, di ayat itu disebutkan wal akhirah, dan di akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan wa fil akhirah ay wa fil qabri. Yang dimaksud wa fil akhirah itulah dalam kuburnya. Itu dari akhirat, karena kubur itu merupakan awal kehidupan akhirat. Maka Allah akan kokohkan di dunianya la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah itu, dan juga akan kokohkan di akhiratnya, artinya dalam kubur, dalam ketika menghadapi pertanyaan man rabbuka, siapa Rob engkau. Maka Allah kokohkan Rabbi Allah, yaitu dengan perkataan la ilaha illallah tadi. Nah, itu adanya perintah is'alu, berarti kan berdoa kan, mintakanlah. Perintah Nabi untuk berdoa. Makanya sekarang yang jadi masalah apakah doa itu dipimpin atau tidak, karena Nabi juga memimpin dalam berdoa, mereka ngamini juga ada, tapi ada yang sendiri-sendirian. Ya, sebenarnya kalau dilihat kaidah, masalah ini kan jadi juga pernah jadi ribut ya. Jadi di Jember, di STDI itu ada ribut antara nih Salafi, kelompoknya siapa? Waktu itu Syekh Syafiq Basalamah dengan kelompoknya Ustaz Lukman Ba'aduh. Dua Salafi tapi beda ruang itulah. Akhirnya yang mati itu dari keluarganya si kelompok A, lah yang mimpin berdoa dari kelompok B. Akhirnya kelompok A itu menganggap itu enggak sunnah, itu mimpin doa bersama-sama di kuburan, jadi ribut. Kasihan. Sebenarnya dalam masalah ini tawassu ya, boleh sendirian, boleh mengatakan wahai saudara-saudara kalian, minta sesuatu yang penting untuk si mayat ini sekarang adalah doa supaya tetap dikokohkan qaulus tsabit tadi. Mintalah sebagaimana Rasulullah mengatakan is'alu li akhikum at-tathabbuta fa innahu la'an yus'al tadi. Itu perintah Nabi. Langsung ditirukan seperti itu juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya berdoa bersama-sama suatu ketika secara spontanitas juga enggak apa-apa. Tapi yang mestinya tidak boleh itu ilzam. Karena ada kaidah apa? Ilzamu syai' ghairu lazim la yajuz, itu kaidah. Ilzamu syai', melazimkan sesuatu yang tidak lazim itu tidak boleh. Artinya ketika ada orang mati mesti ceramah terus di kuburan, mesti berdoa bersama-sama. Lah itu kan melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Nabi pernah ceramah juga lama. Ceramahnya Nabi nanti di sini nanti ada di akhir. Hadis paling panjang sampai beberapa halaman. Itu isinya ceramahnya Nabi di kuburan, menceritakan tentang perjalanan roh yang baik dan perjalanan roh yang buruk di kuburan. Nabi juga pernah berceramah. Yang namanya suatu perbuatan meskipun dilakukan hanya sekali boleh diikuti kan gitu. Kemudian bahkan ada perbuatan yang belum dilaksanakan tapi Nabi merintah, kayak puasa tadi 2 hari kan Nabi belum pernah puasa 2 hari. Nah, tapi kalau saya hidup tahun depan akan puasa 2 hari, itu kan belum dilakukan. Boleh itu dilaksanakan meskipun belum melaksanakan itu. Apalagi Nabi telah melaksanakan juga ceramah di kuburan. Tapi Nabi juga enggak ceramah, ada juga ngubur setelah selesai hanya mengatakan is'alu li akhikum tathabbut fa innahu al yus'al, udah pergi. Mintakanlah saudara kalian untuk dikokohkan karena sekarang ditanya. Nah, sekarang memang dalam agama itu kadang yang jadi repot itu resmi itu loh. Bahkan dari rumahnya nanti sudah acaranya dibuat ya, kadang kan gitu ya. Wallah alam. Yeah. Boleh-boleh saja minta itu, tidak saklek kalau ya. Berdoa sama-sama ya, atau doa sendirian ya. Atau kadang nggak doa juga nggak apa-apa. Kalau memang waktunya panjang, manfaatnya besar bagi orang yang mendengarkan, kasih ceramah. Kalau memang waktunya sudah mendesak, sudah mau adzan maghrib, udah mau sholat, waktunya udah masih ceramah terus di kuburan ya. Tadi kan lihat sikon juga kan dia itu. Ya. Tadi sudah nunggu lama ini di kuburan, ceramah lagi lama lagi ya, orang jadi gelisah. Padahal ada keperluan yang lain.
Kalau Yasin itu yang boleh itu ikra'u ala mautakum Yasin fa innahu ahwan lil malaikah. Itu sebenarnya orang yang mau mati. Orang yang dalam keadaan sakarat lah itu boleh. Meskipun hadisnya ini juga dhaif. Tapi Al-Imam Syaukani, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membolehkan membacakan Yasin dalam keadaan sakaratul maut. Itu boleh. Tapi jangan diyakini kalau Yasin itu surat pencabut nyawa, atau diyakini nek mati ya yang gendang mati, nek urip ya gendang iso golek duit. Nah, niku itu juga nggak boleh diyakini kayak gitu. Tapi boleh untuk meringankan malaikat ketika mencabut nyawa. Maka ilah hadis itu fa innahu ahwan lil malaikah, meringankan bagi malaikat. Tapi di buku Yasin itu hanya ikra'u ala mautakum Yasin, hanya ditulis gitu. Dan diterjemah, bacakanlah orang yang mati di antara kalian Yasin. Maka sudah beda terjemahnya. Yang akan mati karena akan meringankan malaikat itu, dalam mencabut roh nyawanya itu. Wallahu a'lam. Baik, barangkali ya, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu jalla a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.